Baik, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi, terutama yang digunakan oleh organisasi bisnis. Maka nanti untuk videonya akan saya bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan subchapter di sini. Video yang sekarang akan kalian simak adalah mengenai sistem yang digunakan oleh kelompok manajemen yang berbeda-beda. Jadi nanti pada konteks yang pertama ini, kalian akan melihat bahwa setiap tingkatan manajemen itu akan menggunakan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian nanti video yang kedua akan bicara mengenai sistem for linking the enterprise, jadi sistem yang menghubungkan seluruh elemen dalam perusahaan. Kemudian nanti yang ketiga akan bicara tentang e-business, e-commerce, dan e-government. Oke, kita mulai dulu. Di sini sebagai pengantar bahwa sebenarnya ketika kita bicara jenis-jenis sistem informasi itu sudah mengalami perkembangan dari masa yang dulu hingga yang sekarang ini. Kalau di era-era beberapa waktu yang lalu, sistem secara fungsional itu akan beroperasi independen satu sama lain. Artinya tidak ada koneksi antara satu sistem pada fungsi tertentu dengan sistem pada fungsi yang lainnya. Nah, maka efeknya adalah kalau sistem itu independen, bekerjanya sendiri-sendiri, terpisah, tidak ada kaitannya satu sistem dengan sistem yang lain, maka efeknya adalah akan mengalami kesulitan ketika harus berbagi informasi untuk mendukung proses bisnis yang lintas fungsi seperti yang tadi pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi kalau zaman dulu ketika setiap sistem itu bekerja secara sendiri-sendiri, maka ketika perusahaan harus menjalani proses bisnis yang lintas fungsi seperti yang tadi saya jelaskan terkait misalnya dengan pemenuhan kebutuhan pesanan pelanggan, nah itu akan menjadi kesulitan. Kenapa? Karena setiap fungsi itu memiliki sistemnya sendiri-sendiri dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga tidak bisa berbagi informasi. Sedangkan di era yang sekarang sudah mulai berkembang sistem informasi yang cross-fungsional dan berskala besar. Artinya sistem yang saat ini ada itu rata-rata memiliki karakteristik saling terkoneksi satu sama lain antar fungsi, antar departemen. Sehingga kelebihannya adalah dapat mengintegrasikan semua aktivitas terkait dengan proses bisnis. Terutama proses bisnis yang tadi itu yang butuh koordinasi antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Nah, maka di sini kita nanti akan melihat sebenarnya apa saja sih sistem yang biasanya digunakan pada setiap tingkatan manajerial. Secara umum dibagi menjadi dua jenis, ada Transaction Processing System dan System for Business Intelligence. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari halaman 46. Kalau kita bicara tentang sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing Systems, maka ini fungsinya ya. Transaction Processing Systems provide information of the organization's elementary activities and transactions. Jadi ketika teman-teman mendengar konsep sistem pemrosesan transaksi, maka itu akan terkait dengan sistem yang mampu menyediakan informasi mengenai aktivitas-aktivitas dan transaksi utama organisasi. Jadi transaksi di sini lebih kepada aktivitas dasarnya, aktivitas utamanya. Nah, maka kemudian karena sistem ini menyediakan informasi mengenai transaksi dan aktivitas dasar, aktivitas fundamental dari setiap organisasi, maka poin yang kedua ditulis di sini, sistem ini cocok atau berguna bagi manajer operasional.
Nah, kalau teman-teman lupa manajer operasional itu apa, bisa dilihat di chapter 1 kemarin. Ya. Tetapi intinya manajer-manajer yang levelnya operasional itu akan menggunakan sistem ini, Transaction Processing System. Nah, kemudian apa sih tujuan dari sistem pemrosesan transaksi? Yang pertama tujuannya adalah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rutin, terutama terkait dengan aktivitas-aktivitas dasar kan gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari adanya sistem ini adalah untuk melakukan tracking, melakukan penelusuran terkait dengan alur transaksi yang dialami oleh organisasi. Jadi nanti dengan sistem ini, semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh organisasi, itu dapat ditelusuri. Transaksinya apa, misalnya penjualan barang, berarti penjualan kemana, dan seterusnya. Nah, ini contohnya Transaction Processing System untuk penggajian. Nah, jadi penggajian kan termasuk salah satu aktivitas dasar dari suatu organisasi kan itu. Nah, gambar ini gambar 2.2. TPS for Payroll Processing captures employee payment transaction data. System output include online and hard copy report for management and employee paycheck. Jadi yang namanya sistem pemrosesan transaksi pasti dia akan memproses dari data, kemudian diolah, kemudian menjadi output kan gitu ya. Masih pakai konsep dasar kemarin. Nah, maka di sini juga sama. Kalau contohnya adalah sistem pemrosesan transaksi untuk penggajian, maka yang digambarkan di sini adalah ada data yang masuk ke dalam sistem, data karyawan terutama karena kita bicara payroll, penggajian. Data masuk ke dalam sistem, kemudian nanti sistem juga akan memanggil data yang ada di dalam database. Ini panahnya bolak-balik, artinya kalau sistem itu butuh data dari database, maka panahnya ke sana. Ya. Kemudian nanti data yang di sistem itu akan diproses, diupdate, disimpan lagi dalam database kan gitu. Nah, ketika data karyawan sudah masuk ke dalam sistem, ya, kemudian nanti akan diolah oleh sistem penggajian, kemudian nanti akan muncul output berupa report, manajemen report. Di sini artinya sistem penggajian itu akan menghasilkan laporan kepada manajemen mengenai berapa besar gaji yang dibayarkan kepada karyawan, kemudian identitas karyawannya siapa aja, mendapatkan gaji sebesar berapa. Nah, itu contohnya. Kemudian juga ada report ke government agencies. Ini misalnya kalau kita bicara penghasilan karyawan, gaji kan ada pajaknya. Nah, itu nanti akan muncul informasi atau report ke kantor pajak misalnya. Kemudian employee paycheck ini kalau menggunakan cek ya model pembayaran gajinya, maka nanti akan ada laporan juga bahwa sudah muncul, sudah ditransfer gaji sebesar sekian dan seterusnya. Kemudian kalau ke general ledger artinya karena ini transaksi maka harus dicatat dalam jurnal. Ya. Jurnal dan buku besar untuk kemudian nanti jadi bagian dari laporan keuangan untuk mencatat adanya transaksi pembayaran gaji karyawan. Nah, ini contoh sistem pemrosesan transaksi. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah sistem for business intelligence. Ya. Maka di sini definisinya, poin yang kedua ini, business intelligence is data and software tools for organizing, analyzing, and providing access to data to help managers and other enterprise users make more informed decisions. Jadi, business intelligence atau BI ini berkaitan dengan tools, ya, tools data dan perangkat lunak untuk mengelola, menganalisa, dan menyediakan akses terhadap data. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu manajer dan user yang lain dalam perusahaan itu dalam membuat melakukan pengambilan keputusan. Dan di era sekarang business intelligence ini sudah semakin banyak digunakan. Harapannya semakin advance teknologinya business intelligence ini, maka pengambilan keputusan bisa lebih baik dan lebih cepat. Maka di sini fokusnya business intelligence system itu fokusnya adalah untuk menyampaikan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah ini, ya, business intelligence itu membantu middle management dan general management untuk aktivitas-aktivitas ini, pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta aktivitas lainnya.
Loh Pak, kok lower management nggak ada? Ini hanya middle dan senior. Yang perlu diingat, kalau lower management operasional itu tadi menggunakan transaction processing system. Jadi business intelligence itu digunakan untuk middle management dan senior management. Nah, maka sekarang kita akan lihat apa saja contoh dari business intelligence system. Nah, secara konsep dibagi menjadi dua macam sebenarnya secara garis besar. Business intelligence untuk pengambilan keputusan yang rutin, kemudian business intelligence untuk pengambilan keputusan yang sifatnya non-rutin. Kalau kita bicara tentang business intelligence untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rutin, maka kita bicara sistem informasi manajemen atau manajemen information system MIS. Sedangkan di sisi yang lain, kalau kita bicara tentang business intelligence for non-routine decision making, maka ada dua business intelligence yang akan kita kenal, yaitu DSS, Decision Support System, kemudian ESS, Executive Support System. Masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda, maka berikutnya kita akan lihat lebih detail dari ketiga business intelligence ini. Yang pertama, manajemen information system dulu yang kita pelajari. Intinya, MIS ini digunakan oleh middle management atau manajemen tingkat menengah. Kemudian poin yang kedua adalah manajemen information system provide middle managers with reports on the organization's current performance. Jadi sistem informasi manajemen itu pada hakikatnya akan menyediakan reports, laporan-laporan mengenai kinerja atau performa organisasi saat ini. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari manajer tingkat menengah untuk mengambil keputusan. Termasuk di sini untuk monitoring, controlling, serta memprediksi. Dari laporan kinerja yang ada sekarang ini, prediksinya, future performance-nya seperti apa. Nah, itu tugasnya manajer tingkat menengah. Bagaimana kinerja di masa depan yang akan dia prediksikan gitu ceritanya. Kemudian di sini poin yang berikutnya, Management Information System summarize and report on the company's basic operations using data supplied by Transaction Processing System. Jadi di sini sebenarnya ada interaksi antara sistem informasi manajemen dengan Transaction Processing System tadi yang di-handle oleh lower management. Ya. Interaksinya adalah bahwa ketika tadi disebutkan sistem informasi manajemen itu akan menghasilkan laporan terkait dengan kinerja organisasi saat ini, nah maka laporan-laporan itu sebenarnya asalnya dari mana? Asalnya dari data-data yang masuk, yang di-generate oleh Transaction Processing System. Interaksinya seperti itu. Jadi Transaction Processing System kan tadi mencatat seluruh aktivitas, ya kan, aktivitas dasar organisasi. Nah, dari situ nanti akan menjadi input bagi manajemen information system untuk menghasilkan laporan kinerja. Nah, ini contohnya. Ini contoh gambar interaksinya kan gitu ya. How management information system obtain their data from the organization's transaction processing system. DPS-nya ada di sini. Ya. Baik itu misalnya terkait dengan sistem pemrosesan pesanan, sistem ERP, material resource planning, ya perencanaan kebutuhan bahan baku, kemudian sistem buku besar, ini kan accounting file, order file, production master. Masing-masing sistem ini akan mencatat seluruh aktivitas dasar organisasi terkait tiga hal ini. Nah, dari aktivitas dasar itu, dari data yang dimasukkan ke dalam DPS, maka nanti akan menjadi inputnya untuk manajemen information system. Inputnya berupa apa? Kalau sistem pemrosesan pesanan ya berarti nanti inputnya adalah data penjualan misalnya. Kemudian kalau material resource planning terkait dengan bahan baku, nanti misalnya datanya adalah product cost, berapa nilai cost masing-masing produk per unitnya. Kemudian kalau general ledger system misalnya nanti data pengeluaran, expense. Nah, dari data-data ini kemudian akan diolah oleh sistem informasi manajemen dan nanti akan menghasilkan report. Bisa dalam bentuk report hard copy seperti ini atau dalam bentuk online, display, ditunjukkan lewat website atau menggunakan dashboard tertentu.
Tujuannya apa? Ini nanti sebagai bagian dari manajemen tingkat menengah untuk pengambilan keputusan, untuk controlling terkait dengan kinerja organisasi saat ini. Nah, itu ceritanya bagaimana transaction processing system itu berinteraksi dengan manajemen information system. Nah, ini contoh laporan manajemen information systemnya. Misalnya di sini reportnya adalah report penjualan tahunan. Ya kan, tadi kan data penjualan dari TPS diolah oleh sistem informasi manajemen jadi seperti ini. Ya. Kita bisa melihat bahwa misalnya ini laporan penjualan tahunan secara komprehensif gitu ya. Ada 2 item di sana, carpet cleaner dan room freshener, pembersih karpet sama pengharum ruangan. Ya. Kemudian kita bisa melihat data penjualan tiap regional, Northeast, South, Midwest, West. Kemudian nilai penjualan aktualnya berapa, sementara nilai penjualan yang direncanakan berapa. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bagaimana perbandingannya antara nilai penjualan aktual dibandingkan dengan nilai penjualan yang direncanakan. Apakah nilai penjualan aktualnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari performance evaluation, dari evaluasi kinerja organisasi saat ini terkait dengan penjualan, misalnya seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada penjualan yang secara aktual lebih tinggi dari yang direncanakan. Jadi diprediksi bisa menjual 3.750.000, ternyata yang terjual di atasnya 3.778. Tetapi di sisi yang lain ada penjualan yang direncanakan akan terjual sekitar 4.800.000, ternyata yang terjual hanya 4.066.000. Nah, itu nanti akan dibandingkan actual versus plan-nya. Dari yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan yang direncanakan. Jadi kalau kita mau mengukur kinerja itu caranya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, Decision Support System atau DSS. DSS ini sudah tertulis di sini ya. Focus on problems that are unique and rapidly changing. Jadi sedikit berbeda dengan sistem informasi manajemen. Kalau SIM kan tadi rutin ya. Ini mulai yang non rutin. Maka fokus dari DSS adalah pada masalah-masalah yang sifatnya unik. Maka tadi disebutkan dia masuk kategori non rutin. Masalah yang unik non rutin itu kan berarti tidak selalu terjadi kan gitu. Kemudian bisa juga untuk masalah-masalah yang berubahnya sangat cepat, di mana prosedur-prosedur untuk solusi tertentu itu belum direncanakan. Jadi misalnya nih, logikanya gini, perusahaan pasti akan mengalami masalah yang sifatnya rutin, tapi juga bisa mengalami masalah yang non-rutin. Nah, yang non-rutin atau unik ini kan mungkin tidak akan terprediksi sebelumnya. Berarti kalau tidak terprediksi sebelumnya, ya perusahaan belum bisa menyediakan solusi kan gitu toh. Beda kalau masalahnya munculnya secara rutin, perusahaan pasti akan bisa langsung tahu solusinya apa. Nah, maka untuk masalah-masalah yang sifatnya unik, ya, solusinya bahkan belum ada, itu nanti akan diselesaikan menggunakan bantuan decision support system. Nah, biasanya cara kerjanya seperti ini, cara kerja decision support system. Nanti silakan ditambahkan yang mendapatkan informasi lebih ya. Misalnya, ini ada beberapa file, ya, dianalisa oleh satu database, kemudian nanti akan menjadi suatu output. Nah, misalnya di sini berkaitan dengan kontrak pengangkutan barang, shipping contract. Ini kan kadang ada masalah yang unik yang bisa terjadi yang tidak diprediksikan sebelumnya antara perusahaan dengan perusahaan ekspedisi gitu kan. Nah, ini nanti akan diselesaikan menggunakan decision support system. Kemudian yang ketiga, ini executive support system atau ESS. ESS ini juga seperti DSS tadi, kaitannya untuk hal yang sifatnya non rutin, tetapi di sini ESS digunakan oleh manajemen senior. Untuk apa? ESS ini digunakan oleh manajemen senior untuk membuat keputusan-keputusan ini. Ya. Keputusan non-rutin yang butuh judgment. Jadi yang namanya judgment itu biasanya kalau dalam level organisasi itu diputuskan oleh level yang tertinggi. Ya kan, manajemen menengah, manajemen lower, tingkat bawah itu tidak bisa. Itu butuh manajemen tingkat atas.
Nah, maka disinilah nanti Executive Support System akan berperan. Nah, ESS itu nanti akan menyajikan grafik dan data dari banyak sumber, termasuk dari sumber eksternal, kalau nanti kalian baca bukunya gitu ya, sehingga nanti manajemen senior dapat mudah untuk menggunakannya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai dashboard ya. Dashboard itu ini sebenarnya bisa kita buat menggunakan Microsoft Excel ya. Dashboard ini sebagai salah satu contoh output sebenarnya. Jadi kalau teman-teman itu nanti presentasi di perusahaannya itu bisa menggunakan model seperti ini daripada menggunakan banyak tabel gitu kan. Nanti pindah-pindahnya report, pindah sheet dan lain sebagainya. Nah, mending buat dashboardnya. Microsoft Excel itu sudah didesain untuk menghasilkan dashboard yang informatif seperti ini. Jadi dalam satu layar kita bisa melihat bagaimana persentase penjualannya, ya kan? Kemudian misalnya ROI-nya berapa, terus di sini quantity, average amount, ini nanti kayak speedometer itu, semakin tinggi nilainya nanti jarumnya akan bergerak ke kanan. Nah, nanti jika ada waktu saya akan mengajarkan bagaimana cara bikin dashboard yang seperti itu. Tetapi intinya di sini sudah disebutkan dashboard digital itu akan menyajikan informasi yang komprehensif. Artinya informasi sebanyak ini kan diambil dari banyak data yang kemudian diolah. Nah, ini bisa dijadikan dalam satu layar, komprehensif, dan jelas, akurat dalam pengambilan keputusan. Nah, ciri khasnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita bikin dashboard, itu single screen, satu layar aja, tapi sudah bisa menyajikan banyak informasi. Sehingga kalau ini kita presentasikan di depan manajer gitu kan misalnya, ya mereka akan langsung bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, itu berkaitan dengan sistem for business intelligence. Nah, nanti di video berikutnya kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan sistem for linking the enterprise. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu memantau channel ini ya.